وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat zahir dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab karya al-Imam al-Habib al-Arif billah al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita manfaat. Manfaat barakah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa man radiya bil islami dina, dan barang siapa yang mengaku ridho, puas bahwa Islam adalah sebagai agamanya, sebagai tuntunannya. Sebagaimana kemarin, orang yang mengaku Allah itu adalah Tuhan harus bisa membuktikan bahwa dia ridho Allah sebagai Tuhan. Sama, kapan kita ngaku bahwa kita adalah orang yang ridho, puas, rela memeluk agama Islam, ridho agama Islam sebagai tuntunan, sebagai pedoman keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kita tetap berjalan ada di atas ajaran Islam, itu pun juga harus ada buktinya. Barang siapa yang mengaku ridho terhadap Islam sebagai agama, di antara bukti-buktinya adalah azama hurumatihi wa sya'airah. Di antara bukti orang yang mengaku bahwa Islam itu adalah agama yang dia ridhoi. Kita ngaku bahwa kita ini beragama Islam atas dasar keridhaan. Kita rela, maka kita harus bisa membuktikan. Salah satu buktinya yang harus kita lakukan adalah menta'zim atau memuliakan syiar-syiar agama Islam. Apapun yang dimuliakan di dalam agama Islam, apapun yang dengannya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan apapun yang dimuliakan oleh Allah, tanda bahwa hatinya itu memiliki ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana?
Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan kehormatan Allah, fahuwa khairun lahu, maka itu baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kapan kita memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah di dalam Islam, itu yang mulia sebetulnya kita. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang menghormati apapun yang dihormati di dalam Islam, memuliakan apapun yang dimuliakan di dalam Islam, sebetulnya kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Al-Qur'an, syiarnya Allah jelas. Kita baca Al-Qur'an, yang menjadi mulia Al-Qur'annya apa yang baca? Membaca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiar Allah jelas. Simbol agama, lambang agama. Kalau kita memuliakan Rasulullah, bukankah sebetulnya kita ini sedang memuliakan diri kita sendiri? Kenapa? Cukup bagi Al-Quran menjadi kalamullah sebagai kemuliaan, walaupun tidak kita baca. Cukup bagi Rasulullah sebagai kemuliaan atas kemuliaan yang beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah. Apa artinya kemuliaan dari kita, manusia yang hina? Cuman kita yang butuh untuk memuliakan Rasulullah SAW. Cukup sebagai kemuliaannya masjid. Allah nisbatkan masjid sebagai rumahnya. Allah nisbatkan masjid sebagai kediamannya. Cukup. Cuman kita kapan masuk masjid, menjaga kehormatan masjid, menjaga kekhusyuan, nggak bicara dunia dalam masjid, menjaga kebersihan dan kesucian masjid dan seterusnya, kita yang dapat kemuliaan. Fahuwa khairun lah, itu yang baik bagi dirinya, itu yang baik bagi dirinya. Salat kita muliakan dengan kita kerjakan setiap hari 5 waktu, kita yang dapat kemuliaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun akhirat kita minta selamat, kita yang beruntung dengan kita menengadahkan tangan ke langit. Bukan Allah berharap kita minta kepadanya, enggak, kita justru yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu kan termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita berkurban, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita sholat, kita mendekatkan diri. Dengan kita masuk masjid, kita mendekatkan diri. Dengan kita baca Al-Quran, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan sholawat misalkan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Segala sarana fasilitas yang dengannya kita menjadi dekat kepada Allah, itu namanya sya'airillah. Itu namanya syiar-syiarnya Allah. Segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah itu juga sekaligus bisa menjadi sesuatu, sarana, fasilitas, media buat kita untuk bertaqarrub ilallah. Nggak ada satupun hal, satupun perkara yang dimuliakan oleh Allah tapi tidak bisa kita manfaatkan perkara tersebut untuk menjadi fasilitas bertaqarrub ilallah. Nggak ada. Semua perkara yang dimuliakan oleh Allah di sisi yang lain itu juga bisa menjadi fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya menta'zim, memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Orang tua juga begitu. Cukup kemuliaan bagi orang tua adalah bagaimana Allah letakkan ridhonya kepada ridhonya mereka. Allah gantung ridhonya Allah kepada ridhonya. Cukup. Tapi kapan kita hormat sama orang tua kita sebagai anak yang beruntung? Itu gambaran bahwa baktinya kita kepada orang tua itu juga merupakan sarana buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sarana yang paling agung, bahkan sarana yang paling manfaat. Nah, wajib bagi kita untuk hormat terhadap semua syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketaatan walaupun sedikit
termasuk ketaatan. Hormati. Jangan anggap enteng urusan taat. Kapan kita nganggap enteng sebuah ketaatan, nganggap remeh, nganggap sepele, nganggap kecil sebuah ketaatan, berarti kita sudah nganggap kecil balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Mek ngene tok. Terus enggak kelakon. Berarti kapan dia ngomong mek ngene tok, dia nganggap balasan dari Allah itu sederhana, remeh, sepele, kecil. Padahal satu kebaikan, satu pahala, satu derajat, satu ampunan, satu barokah yang Allah berikan kepada kita itu ibarat anak tangga buat kita nanti di akhirat. Yang anak tangga itu kapan kita susuri bukan hanya membuat kita jauh dari neraka, tapi membuat kita mencapai derajat surga yang paling tinggi. Itu anak tangga itu, bukan cuma sekedar kendaraan yang datar. Bukan cuma sekedar jalanan yang datar yang membuat kita jauh daripada neraka, dekat kepada surga. Bukan hanya itu, tapi anak tangga yang membuat kita jauh dari neraka dan semakin tinggi dengan surga. Satu kebaikan, satu pahala, satu ampunan, satu rahmat, satu manfaat barokah dari Allah SWT. Cukup. Apalagi Allah dalam memberikan pahalanya itu nggak pernah nanggung, nggak pernah medit, nggak pernah perhitungan. Sholat pakai siwak 70 kali lebih mulia daripada sholat tanpa siwak. Sholat berjamaah mendapatkan keagungan 20 derajat daripada sholat sendirian. Bersolawat kepada Nabi, Allah berikan kepada kita balasan 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ibadah yang lain. Jangan dianggap kecil ketaatan. Balasannya dari Allah itu mahal kok kita anggap remeh ngene tok. Jangan. Begitu juga jangan nganggap remeh kemaksiatan. Itu termasuk dalam rangka mentakdim syairillah. Jangan nganggap remeh kemaksiatan. Kenapa? Ingat, neraka itu termasuk sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syiarnya Allah neraka itu, tanda kehebatan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hormati itu neraka, gimana Ustaz caranya hormat sama neraka? Ya jangan sampai kita mendekat kepadanya. Kita hormati surga dengan cara apa? Sebaliknya, mendekat kepadanya. Menjauh dari neraka, hormat sama surga itu namanya. Saya mau tanya, penjara disiapkan untuk dimasuki? Enggak, penjara itu disiapkan bagi orang yang nekat masuk. Bukan, ayo masuk penjara, saya bikinkan jangan sampai kosong nih. Ayo dihormati nih penjara ini, bikin penuh. Enggak. Justru hormatnya kita sama penjara ada dengan hormatnya kita sama aturan yang membuat kita jauh dari penjara. Ya enggak? Ini penjara. Biar enggak masuk penjara ada aturan. Kalau kita hormat sama aturan, berarti kita enggak masuk penjara. Gambarannya begitu. Bukan dibuat itu penjara biar ayo masuk. Rugi negara bikin penjara gini gede, enggak ada yang masuk. Enggak ada. Enggak waras itu namanya. Hormat sama aturan itu berarti hormat sama penjara. Hormat sama syariat itu berarti hormat sama neraka. Hormat sama neraka menjauh. Hormat sama surga dengan kita patuh kepada ketaatan. Hormat kepada surga dengan kita mendekat kepadanya. Jangan ngeremehkan kemaksiatan. Kenapa? Meskipun dosa kecil, kalau kita mati saat itu su'ul khotimah. Gak ngerti dosa gede baru su'ul khotimah. Dosa kecil dilakoni ngeremehno terus mati, su'ul khotimah. Nggak ada. Oh karena dosanya kecil jadi nggak su'ul khotimah, nggak su'ul khotimah. Nggak ada. Sebagaimana sebaliknya orang berbuat taat walaupun remeh, kecil nilai ketaatannya, semua orang juga bisa, tapi mati saat itu, husnul khotimah. Selesai. Jangan ngeremehkan ketaatan walaupun kecil. Kenapa? Mumpung gampang dilakoni. Amal yang besar dijadikan alasan. Apot, gak kelakon. Amal yang enteng
dientengno, ya gak kelakon. Terus amalnya kita apa? Gak sing cilik, gak sing gede berarti. Dosa kecil diremehkan. Mengene tok kabeh wong ngene. Biasa, lumrah, wajar. Ngeremehkan dosa kecil itu jadinya dosa besar. Lah gimana kalau dosa besar kita anggap bukan dosa? Gimana dosa besar kita anggap bukan dosa? Kenapa? Karena banyak orang melakukannya, kemudian kita anggap ngeremeh. Padahal dosa gede. Contoh anak muda pacaran misalnya, dosa gede. Tapi karena banyak yang melakukan, kabeh yo ngene, dianggap lumrah, dianggap wajar, ciuman dianggap wajar, pegangan tangan dianggap wajar, berduaan di tempat yang sepi dianggap wajar. Sebutkan dalilnya dari mana? Ini dianggap perkara yang halal, sebutkan. Mas yo buka Injil, Taurat, Zabur gak ketemu dalilnya. Nggak ada. Itu zamannya kita. Zamannya kita ini bukan zaman di mana dosa kecil diremehno, dosa gede sing diremehno. Parah. Fitnahnya zaman kita ini fitnah yang parah. Bahkan orang tuanya meridhoi, ngecul. Berharap, Bib, dongakno Bib anakku dadi wong saleh. Abot lek wong tuane kok ngene. Masih petang bolu wali kutub dongakno. Berat. Contoh, kadang-kadang ada orang ngeremehno maksiat, ngeremehkan maksiat dengan alasan apa? Jenenge kudu malaikat. Namanya juga bukan malaikat kok. Namanya juga bukan nabi kok. Terus, ya wajar maksiat. Lah kalau kamu bukan malaikat, bukan nabi, setan lah. Setan tak kita ini? Loh memang kita bukan malaikat, kita bukan nabi, iya. Terus apa? Setan tak? Bukan kan? Siapa? Manusia kan? Yang punya aturan kan? Yang punya agama kan? Yang punya Tuhan kan? Yang punya tuntunan kan? Yang punya nabi kan? Yang punya Al-Quran kan? Banyak nggak orang seperti itu? Jenenge untuk malaikat. Gak iso luput kok salah. Loh, kalau dia bicara itu dalam rangka menyesali, gak ada masalah. Maaf ya Allah, namanya juga bukan malaikat ya Allah, namanya juga bukan nabi ya Allah, saya salah, saya khilaf, saya ini, apa-apa. Ini enggak dinasehati, jawab, ya jenenge kudu malaikat. Terus setan dah? Kan bukan. Ini orang kalau nafsunya sudah betul-betul dalam genggaman setan, menungso kapan maksiat gak duwe izin, itu namanya setan. Kenapa? Setan kapan sombong di depan Allah sik nekat njaluk dumateng Gusti Pangeran, amdirni ila yaumi yub'atsun. Kan ditegur, disuruh sujud gak mau, tegur sama Allah. Setan, iblis, tuh malaikat sujud, kenapa kamu gak sujud? Ya Allah, nih ditegur, disineni, gak berubah. Ya Allah, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Dilaknat sama Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa jawaban setan? Gak apa-apa. Nih, setan nih, gak apa-apa. Cuman aku minta satu ya Allah. Masih omal bun rokok gak apa-apa. Dilaknat gak apa-apa. Cuman aku minta satu ya Allah, sebagai permintaanku yang terakhir. Apa itu? Buat aku kekal sampai kiamat. Gala innaka minal mundharin. Ya wis, awakmu kekal sampai kiamat. Wis, itu. Jadi kalau ada manusia ngeremehno maksiat, itu bukan manusia, setan. Waliyadzubillah min dzalik. Dan banyak orang di sekitar kita yang tega ngomong gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tego. Dikei nikmat gak kurang-kurang, dikei sehat gak kurang-kurang, jaluk bojo yuk dikei, jaluk keturunan nggih diparingi, jaluk selamat budal mulih nggih dikei, diparingi, minta rezeki dikasih, minta apa dikasih sama Allah. Bos jenenge kutuk malaikat kok enteng.
Coba Allah itu tego. Coba Allah itu bukan tego ya. Coba Allah itu adil aja, adil lah ini, adil. Saya mau tanya, Allah kalau adil, apakah itu menjadi sifat yang tercela bagi Allah? Maksud Allah adil sifat yang tercela? Enggak. Tapi seandainya Allah adil, enggak rahmat, tapi bukan dolim, tapi tengah-tengah. Apa? Adil. Seandainya Allah adil saja, orang yang ngomong seperti ini sekali ngomong perot, peluntir mulutnya. Mari, adil aja. Apakah Allah dolim? Enggak, salah. Tapi lihat bagaimana Allah. Kita saksikan orang ngomong seperti ini yang lancang mulutnya, ngomong seperti perot mulutnya. Enggak, besok punya panjang umur, gorong rabi, tahun ngarep rabi. Enggak punya keturunan, dikasih keturunan, minta apa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kok tega? Kok tega? Anak durhaka sama orang tua, tega sama orang tua. Gimana seorang hamba durhaka kepada Tuhannya? Parah. Itu zamannya kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, Allah sembunyikan 3 hal di antara 3 hal yang lain. Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, sehingga jangan pernah kita meremehkan ketaatan. Kenapa? Ada ridhonya Allah di situ. Allah senang dengan itu. Masuk sini. Yang kedua, jangan meremehkan kemaksiatan. Kenapa? Ada murkanya Allah di situ. Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatannya. Dan yang ketiga, jangan meremehkan siapapun, karena Allah sembunyikan wali di antara hamba-hambanya. Kita nggak tahu siapa walinya Allah. Kapan kita sholat Jumat? Minimal 40. Kenapa? La yajtami'u min ummati arba'una nafaran illa wa fihim waliyun lillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul 40 orang dari kalangan umatku kecuali satu di antara mereka adalah wali min auliyaillah. Kecuali walinya Allah. Berkumpul 40 orang, yang satu pasti adalah walinya Allah. Jadi kapan kita sholat Jumat husnudzon, kanan kiri depan belakang husnudzon. Iki lek petang polo siji wali, lek 80 loro wali, lek 100 orang polo telu. Seharusnya kita gitu husnudzon. Jok sampai aku ngilokno wong, ojo aku ngilokno wali. Jok sampai aku suudzon nang wong, ojo sing tak suudzoni wali. Jangan sampai saya mangkel sama orang, jangan-jangan saya mangkel sama kekasihnya Allah. Terus begitu, kenapa? Ojo. Kita kan nggak tahu. Allah sembunyikan memang. Allah buat samar, Allah buat rahasia itu. Walinya Allah 40 orang. Sholat Jumat, sholat Id, wukuf di Arafah. Pokoknya setiap perkumpulan hadir majelis. Hadir majelis ada 40 orang. Wah, siji wali. Sopok karo. Sultan semuanya. Cocok wali. Jadi kalau kita husnudzon sama mereka, kita jaga adab sama siapapun akhir. Atas dasar landasan husnudzon kita kepada mereka. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan karena meremehkan maksiatnya. Itu karena meremehkan maksiatnya. Meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diagungkan enggak oleh Allah? Tapi diremehkan oleh iblis. Engkau ciptakan dia dari tanah, meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Terlaknat. Hitung turunan sampai kiamat. Menjadi penghuni neraka selamanya. Bahan bakarnya neraka, iblis. Kenapa? Meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini juga gambaran ya, sekaligus gambaran buat kita bahwa manusia itu dinilai bukan karena zahirnya, tapi karena batinnya. Manusia itu dimuliakan oleh Allah bukan karena apa-apa, kecuali karena ilmunya. Ya, memang api dari segi penciptaan lebih mulia daripada tanah. Tapi Nabi Adam sebagai
Kakek moyang manusia dimuliakan bukan karena dari apa beliau diciptakan, tapi dimuliakan karena ilmunya. Ilmu itu bicara batin. Manusia itu mulia bukan karena zahir, tapi karena batinnya. Bukan karena jasmaninya, tapi rohaninya. Nabi Adam dimuliakan karena ilmunya. Iblis anggap remeh gara-gara penciptaannya, terlaknat iblis, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua apa? Walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduh wa yaziduh rusukhan wa istiqamatan minal ulum wal a'mal. Senantiasa berupaya keras, senantiasa kita bersungguh-sungguh. Ini bukti yang kedua. Kita ngaku agama Islam adalah agama yang kita anut, maka buktinya kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu dan amal. Kenapa? Ilmu dan amal itu dua-duanya adalah merupakan sesuatu yang membuat kuat imannya kita, membuat kuat kokoh Islamnya kita. Dalam Zubat dikatakan apa? Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Jadilah kamu manusia yang beriman, enggak tambah umur kecuali tambah imannya, enggak tambah tua kecuali tambah imannya, enggak tambah umur kecuali tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasalah kamu memperbaharui iman di dalam hatinya kamu. Dengan apa? Bikathratis sholati wa ta'ati, dengan kita memperbanyak salat, dengan kita memperbanyak taat. Yang kedua, wa tarki malin nafsi min syahawati, dengan meninggalkan apa yang bermula dari syahwat, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan apa yang menjadi hobi dan kegemarannya nafsu. Fasyahwatun nafsi ma'al dzunubi mujibatani ghaswatal qulubi. Nafsu kita turut-turuti dan dosa yang merupakan implikasi daripada nafsu yang kita turut-turuti, akibat daripada nafsu yang kita patuhi adalah dua perkara. Dosa dan nafsu yang kita patuhi, dua perkara yang menyebabkan hati kita beku, hati kita kaku. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Jauh-jauhnya hati manusia dari Allah itu adalah hati yang kaku. Paling enggak manfaatnya manusia adalah manusia yang mati. Manusia sakit masih bisa manfaat, ya, masih bisa manfaat. Tapi kalau manusia mati enggak ngasih manfaat. Orang tidur dibangunkan bisa, orang lupa disadarkan bisa. Tapi kalau orang mati dibangunkan nggak bisa, disadarkan nggak bisa. Hati sakit masih bisa dibangunkan. Hati lupa, lalai masih bisa disadarkan. Hati tidur masih bisa. Tangio bisa. Tapi hati kalau sudah mati nggak ada manfaat apapun, baik Al-Quran, hadis, nasihat ulama. Karena sebab apa hati mati? Hati mati nggak nunggu fisik kita mati, nggak ada kaitannya itu. Oh, orang itu kalau mati berarti hatinya mati, enggak. Oh, orang itu kalau orang itu selagi hidup berarti hatinya masih hidup, belum tentu. Ada kalanya orangnya hidup, hatinya mati. Ada kalanya orangnya mati, hatinya hidup. Hatinya membawa keselamatan bagi dirinya nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari di mana kita bukan bawa anak, kita bukan bawa harta. Hari di mana kita bawa hati yang selamat. Orangnya mati, dikubur, udah rusak. Ini udah enggak ada sisa. Kenapa? Dikubur 50 tahun yang lalu, enggak ada sisa. Tapi hatinya tetap, hati menjadi saksi yang bisa meringankan dia di akhirat, juga sekaligus bisa menjadi saksi yang memberatkan, melawan buat dia nanti di akhirat. Hatinya hidup, tapi hidup selamat apa hidup sehat? Hidup sakit.
Itu yang menentukan nasibnya nanti. Nasibnya dia nanti ada di akhirat. Kenapa hati mati? Nafsu yang dituruti dan dosa yang menumpuk. Kalla barrana ala qulubihim. Hatinya penuh dengan noda hitam akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka agar kita menjadi orang yang ridho terhadap Islam sebagai agama, tuntunan, pedoman buat kita, jalan keselamatan buat kita, tuntut ilmu dan amalkan ilmu. Jangan ngaku kita ini ridho Islam sebagai agama kalau kita nggak nuntut ilmu. Jangan ngaku kita ini ridho agama Islam adalah sebagai pedoman kalau kita nggak beramal. Semua itu butuh pembuktian. Ini salah satu pembuktiannya. Ya. Sebagaimana kita berharap mati bawa Islam, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu sampai mati. Kenapa? Dengan menuntut ilmu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Berarti potensi mati bawa Islam semakin gede. Sebagaimana kita ingin mati bawa iman, ketahuilah amal itu yang menguatkan iman. Maka jangan pernah libur daripada amal. Kenapa? Semakin tambah umur, tambah banyak amalnya kita, semakin berpotensi kita mati bawa iman. Semakin berpotensi kita meninggal bawa iman. Ya. Kemudian apa? Wa yakunu bihi muqtabitan. Terhadap agama Islam kita bahagia. Beruntung kita dengan agama Islam. Beruntung. Kalau nggak salah pernah saya bahas. Ya. Kita mungkin pernah baca beberapa waktu yang lalu. Ada 2 pemuda di India dihukum oleh pemerintah. Pemuda India dihukum oleh pemerintah India. Kenapa? Mereka beranggapan kotoran sapi itu bukan obatnya corona. Malah dihukum. Ya mereka berpandangan realistis saja. Dihukum sama pemerintahnya. Kurang ajar ini. Kotoran sapi dibilang bukan obatnya corona. Seharusnya kan kalau ada pemuda bilang obatnya corona itu kotoran sapi, itu kalau itu justru pembohongan publik. Itu yang perlu dihukum. Ini enggak, kotoran sapi bukan obatnya corona, dihukum malah. Beruntung ya. Ya Allah jadikan kita ini muslim. Allah jadikan obatnya kita adalah Al-Quran. Allah jadikan zikirnya kita adalah Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan timpakan bala selagi kita istighfar. Menjauh yang namanya bala, ujian, wabah, penyakit selagi kita banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi kita selalu menghadirkan ruhaniyahnya Rasulullah dengan kita sholawat kepada beliau dan mengaturkan salam kepada beliau, Allah nggak akan azab kita, Allah nggak akan siksa kita, Allah berikan keselamatan buat kita dunia sampai di akhirat. Tuh enak, zikir, sholawat, istighfar, Al-Quran, sedekah. Kita bantu orang, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kita ini bantu orang, Allah bantu kita. Sedekah itu adalah penyembuh. Dawu maradakum bis sedekah. Beruntung. Jenengan kalau ngelihat ada, mudah-mudahan panjang umur setelah wafat ya. Mudah-mudahan panjang umur setelah wafat. Cuman kadang-kadang kita ngelihat ada orang sakit misalnya. Terus kita sehat, syukur enggak? Alhamdulillah. Jenengan pernah mungkin masuk rumah sakit jiwa ngelihat kita waras. Akal kita waras, syukur enggak? Syukur. Kita tengah jalan melihat ada orang kecelakaan, tergeletak, ada yang meninggal, ada yang patah, ada yang digotong, ada yang ini, ada itu. Kita selamat, syukur enggak? Syukur. Kita melihat orang kafir, syukur enggak itu sebagai muslim? Kita melihat gereja misalkan, atau melihat tempat ibadah agama lain, apapun agamanya, kita melihat, pernah enggak kita terus syukur gitu ya? Alhamdulillah, muslim tak boleh. Gak jaluk dia kayak iya gitu ngira. Alhamdulillah.
Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau melihat gereja, melihat ibadah, tempat ibadah apapun ya selain agama Islam, itu selalu syahadat. Sebagai bentuk syukur sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita ini banyak melupakan nikmat-nikmat yang agung sebetulnya. Banyak melupakan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat iman dan Islam sering kita lupakan. DKI sehat. Coba kalau kita sehat kafir gimana coba? Mending di wong muslim masih loro. Alhamdulillah kita nggak cuman sehat, tapi kita lebih daripada itu muslim. Kita dikasih waras. Muslim mana? Tapi kita syukurnya cuma warasnya tok, muslimnya jarang kita syukuri. Kita dikasih selamat, apa artinya? Kalau kita selamat tapi kita bukan muslim, masih mending orang nggak selamat tapi muslim, mati bawa iman, mati bawa Islam, masih mending. Dan kita bukan cuma dikasih selamat, muslim masih dikasih selamat imannya kita, bukan cuma sekedar selamat fisiknya kita, tapi selamat imannya kita. Kita baru mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, itu pun jarang, itu pun kurang kita ini. Itu pun kurang. Apalagi nikmat yang gede. Malah banyak orang sekarang nggak bangga dengan Islamnya. Banyak orang sekarang ini nggak bangga dengan Islamnya. Kenapa? Mereka sudah mulai meremehkan atau bersikap kritis terhadap syariat. Bersikap kritis terhadap syariat. Sudah mulai gak bangga dia dengan Islamnya. Contoh nih, contoh corona. Dokter bilang pakai masker kita. Ulama bilang zikir kita. Obatnya corona, antisipasinya pakai maskeran. Ulama bilang zikir itu juga bisa antisipasi wabah. Zikir itu. Kita pakai hand sanitizer, enggak apa-apa. Ulama bilang jaga wudhu kita. Kapan ngentut wudhu lagi kita. Kalau orang sekarang salaman, hand sanitizer. Masuk ini hand sanitizer, ini hand sanitizer. Enggak apa-apa. Jaga wudhu enggak? Itu gambarannya. WHO bilang physical distancing minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Ulama bilang jauhi yang haram, selamat kamu dari bala. Kita physical distancing dari manusia, tapi nggak jaga jarak daripada apa yang diharamkan, kemaksiatan. Jangan-jangan selamat dari corona, nggak selamat dari suul khotimah, waliyadzubillah min dzalik. Yang paling penting bukan mati karena apa? Yang paling penting bukan mati karena sebab apa? Mau matinya positif, mau matinya negatif, nggak penting. Yang paling penting mati dalam keadaan bagaimana? Mati dalam keadaan husnul atau su'ul, itu yang paling penting. Nah, orang sekarang positif negatif. Lali dari su'ul sampai husnul lagi. Lali wis. WHO didengar, dokter didengar. Peraturan yang berubah-berubah, begini, begitu. Wah, manut. Syariat Islam gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Gak harusnya manut. Jadi kita ini sebetulnya, saya gak percaya orang takut corona karena takut mati. Saya tidak percaya orang takut corona karena takut matinya. Gak percaya. Lek wong wedi ambek corona kerono wedi mati, kota amal penuh wake wong sedekah. Nggak ada perutnya fakir yang lapar itu nggak ada, kenyang. Nggak ada yang terlunta di jalan, nggak ada, semuanya terjamin hidupnya. Saya mau tanya, pernah dengar seruan taubat nasional di negara Islam? Nih negara Indonesia ini, pernah dengar? Nggak ada. Kayak kita hidup di negara kafir. Kayak kita hidup di negara kafir. Padahal 90% muslimin. Tapi seruan taubat yuk. Bukan berarti kumpul-kumpul. Ayo taubat. Seruan. Gak ono bendino penyuluhan 3M 5M. Sakmudine sing dibingung 3M 5M. Gak ono tobat. Seminggu pisan tok. Khotib Jumat wis. Iku pun ya Allah, negara apa ini?
Tobat yuk, tobat. Ini nggak bakal selesai kecuali dengan tobat. Maaf, kita jangan, maaf, khawatirnya jangan kalau kita boleh jujur, kita lebih iman sama masker daripada zikir, ojo. Lebih iman sama hand sanitizer daripada jaga wudhu, ojo. Misal saya ngomong jaga wudhu, insya Allah selamat. Oh boy, gak realistis. Wah nyambung belas. Saya mau tanya, yang pakai hand sanitizer gak mati ya coba? Yang pakai APD jutaan mati. Ayo coba, realistis dari mana coba? Dianggap wabah ini bukan dari Allah gitu. Terlepas misal ada yang bilang wabah ini ciptaan manusia. Duh, ciptaan manusia kalau nggak cocok sama takdirnya Allah nggak bakal jadi. Ya ini karakternya Allah bagaimanapun juga. Ini konspirasi terserah. Tapi yang jelas buat kita orang beragama ini takdirnya Allah. Ma nazala bala illa bidzam wa ma rufi illa bitaubah. Enggak turun satu bala kecuali diawali dengan dosa. Dosane mari, mudun bala. Tobaté mari, kok njaluk diangkat iki bala. Dalam ayat Al-Qur'an banyak Allah mengisyaratkan kepada kita, Allah turunkan ujian apapun bentuk ujiannya la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tuh kurang apa Al-Qur'an? Enggak ada yang baca Al-Qur'an. Kurang keras teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang keras teguran dari Allah sampai banyak manusia sekarang enggak sadar. Maaf ya, ada corona nggak ada corona, Israel itu setiap hari jutaan manusia nyabut nyawa. Kenapa baru sekarang kita takutnya? Ada corona nggak ada corona, setiap hari Israel datang kepada kita, walaupun ajalnya kita masih lama, setiap hari datang kepada kita nyopo ping 5 Israel. Kenapa baru sekarang? Duh, masa kita nggak tanya sama diri kita sendiri loh, Islamnya kita sendiri loh. Sama corona kita adaptasi, sama Israel kita nggak pernah kompromi. Mana? Sama corona kita adaptasi, berusaha. Cuma sama Israel gak wedi belas. Wedine dek corona. Kita ini takut sama makhluk tapi nggak takut sama Khalik. Itu kenyataan. Ya, kadang-kadang kenyataan itu pahit. Minum obat pahit tapi waras. Nasihat itu kadang-kadang perih, sama seperti obat merah yang ditaruh di luka tapi untuk menyembuhkan. Kalau obat merah ditaruh di tempat yang nggak luka, yang nggak perih belas. Memang kadang-kadang perih, tapi itu kenyataan, itu realitanya. Sama kadang-kadang dokter itu pegel. Kalau sih masker, pegel. Saya juga pegel. Kalau sih pikiran. Lah ya corona wani mabuk hari ini. Lah ya corona wani sabung ayam hari ini. Corona wani sabung ayam. Ngono wedi mati hari ini. Enggak ono. Ada orang takut mati wedi mek corona itu. Takut matinya enggak? Kalau takut mati corona wedi mati, insya Allah masuk masjid ditutup tetap. Kenapa? Wah sekarang wis nggak bisa dibendung orang dari masjid. Kalau seandainya mereka takut sama matinya karena sebab corona, enggak. Ratu hadirin hadirat sama Allah, ya kita harus introspeksi diri. Kalau kita betul-betul serius ingin wabah ini diangkat. Tapi kalau kita maunya new normal terus, nggih monggo. Pakai masker sampai kapan? Hand sanitizer terus sampai nggak tahu kenapa new normal. Kita nggak kepingin normal soalnya. Kalau kita kepingin normal, wa ma rufi illa bitaubah, nggak akan diangkat ini wabah kecuali dengan sebab taubat, itu baru normal. Dokter mati banyak, badal maskernya mahal, APD-nya mahal. Tembus. Nakes meninggal banyak. Kenapa? Iya, padahal APD-nya itu gambaran. Apalagi kita
Lah terus gimana caranya? Wis gak ngurus, mati corona gak ngurus. Dalam artian kita antisipasi ya, tetap antisipasi. Tapi yang paling penting mbok kena corona gak kena corona, sing penting ojo sampai kena suul khotimah. Wis iku apa caranya. Itu yang paling penting. Wow, kita ini menungso zaman saiki mau nekat-nekat. Nekat itu. Corona wedi, Israel gak wedi, gak nekat. Corona wedi. Orang-orang ini sebagian ya seneng Pak masjid ditutup itu Pak, seneng. Sing sholatnya nanggung-nanggung gitu, seneng. Sing nggak tahu jumatan gitu, seneng masjid ditutup, seneng dimanfaatno. Bukan saya nggak ketemu orang seperti itu, ketemu. Kalau dulu dia jumatan nyengit, saya jumatan keluyuran. Kenapa? Masjid ditutup, nggak tahu jumatannya nih. Dhisik singitan kok. Mari buyar baru metu kok. Gak Jumatan. Saiki metu, gak Jumatan ditutup masjid. Lah yuk. Encen gak lihat. Memanfaatkan kesempatan. Dukung Pak, dukung. Masjid ditutup, masjid dibuyar, dukung. Kenapa? Encen gak seneng. Encen gak seneng kok. Mumpung wis. Setuju, tutup. Bahaya. Ayo coba masuk akal Pak. Saya kasih tahu. Coba masuk akal Pak. Jenengan di rumah keruntelan sampai anak bojo. Di mobil keruntelan ambil anak bojo. Begitu di masjid pisah-pisah. Ayo masuk akal yang mana? Masjid ini gudang sarangnya corona tak? Apa gak ngenyek ambil syiarnya Allah ini namanya? Ayo masuk akal dari mana coba? Saya kepingin tahu. Dokter siapapun wis pakarnya, saya mau kepingin tahu. Apa yang tadi di masjid baru pisah? Di omah, di motor, gak masuk akal. Keruntelan anak bojo. Begitu di masjid plus apa ini? Nggak konsisten orang sekarang. Apalagi orang sekarang pakai masker belum tentu karena takut corona. Mungkin wedi ambek polisi. Itu gambaran kita ini sama Allah nggak ikhlas, sama makhluk juga nggak ikhlas. Lihat ya. Mudah-mudahan selamat kita nih. Yang paling penting adalah selamat iman dan Islam. Mudah-mudahan bonusnya adalah selamat fisik, selamat jasmani, dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima